Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Ustazah harapkan anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA. Namun sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga ilmu yang ada dalam video pembelajaran ini dapat membantu Ananda ke depannya. Selanjutnya anak-anak ustazah, marilah kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan pertemuan ini masih dalam sistem reproduksi manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mengidentifikasikan siklus menstruasi. Yang kedua, menjelaskan proses gestasi atau kehamilan. Yang ketiga, mengidentifikasikan gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Baiklah, kita masuk yang pertama, itu mengenai menstruasi atau haid. Menstruasi ini terjadi jika ovum yang tidak dibuahi, kemudian dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh. Bersama-sama dengan ovum, semua jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina. Kemudian mari kita lihat siklus menstruasi ada pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase praovulasi atau nama lainnya folikuler. Yang ketiga, fase ovulasi. Dan yang keempat, fase pasca ovulasi atau nama lainnya adalah fase luteal. Kita masuk yang pertama, fase menstruasi. Fase ini berlangsung dari hari pertama menstruasi sampai hari kelima. Namun ada beberapa sampai hari ke-7. Peristiwa yang terjadi pada fase ini, yang pertama, hormon progesteron turun drastis. Yang kedua, lapisan dinding rahim luruh dan keluar dalam bentuk darah menstruasi. Yang ketiga, darah tersebut yang keluar lebih kurang 10 ml sampai 80 ml. Kemudian yang terakhir, ada beberapa wanita yang merasakan kram pada perut akibat dari kontraksi rahim dan otot-otot perut. Yang kedua ada fase praovulasi atau folikuler. Fase ini berlangsung dari hari pertama sampai hari ke-13 dalam siklus menstruasi. Peristiwa yang terjadi di dalamnya, yang pertama, hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang merangsang sel ovum dalam ovarium untuk tumbuh. Yang kedua, sel ovum mulai matang yang disebut dengan folikel dan dibutuhkan waktu 13 hari untuk kematangannya. Yang ketiga, sel ovum yang matang tersebut menjadi folikel mengeluarkan hormon untuk membentuk lapisan pembuluh darah dan jaringan lunak. Kemudian pada tahap inilah merupakan langkah dari pemulihan fase menstruasi. Yang ketiga, kita masuk ke fase ovulasi. Fase ovulasi berlangsung pada hari ke-14 dalam siklus menstruasi. Peristiwa yang terjadi dalam fase ini, yang pertama, hormon LH akan melepaskan ovum yang matang dari folikel di ovarium ke saluran tuba falopi. Yang kedua, hormon estrogen dan testosteron meningkat sehingga meningkatkan efek dari fase folikular, yang fase yang kedua tadi ya nak. Kita masuk yang terakhir, ada namanya fase pasca ovulasi atau luteal. Fase ini berlangsung pada hari ke-15 sampai akhir siklus menstruasi.
Peristiwa yang terjadi di dalamnya, yang pertama, sel ovum yang dilepaskan ke tuba Fallopi bertahan selama 24 jam. Yang kedua, jika sel sperma tidak dibuahi sel ovum, jika sel sperma tidak membuahi sel ovum, maka sel ovum akan hancur dan hormon progesteron yang menyebabkan rahim untuk mempertahankan endometrium atau dinding rahim akan habis pada akhir siklus menstruasi dan menyebabkan dimulainya kembali fase menstruasi berikutnya. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan siklus menstruasi. Kemudian anak-anak ustazah, ini adalah gambaran dari siklus menstruasi. Boleh anak-anak ustazah kita fokus ke gambar yang paling bawah, yaitu ada menstruasi, kemudian ada praovulasi, kemudian ada ovulasi, terakhir ada pasca ovulasi. Sama-sama kita lihat dari gambar ini, fase menstruasi. Tadi seperti yang sudah ustazah jelaskan, pada fase ini terjadi peluruhan dinding rahim, atau kalau yang digambar disebutnya dengan peluruhan endometrium. Kemudian pada fase praovulasi merupakan fase pemulihan dari fase menstruasi. Mulailah terbentuk penebalan dinding rahim. Pada fase ovulasi, nah fase inilah dia yang menghasilkan sel ovum yang masak. Ya, jika sel ovum tidak dibuahi oleh sel sperma, maka masuk ke pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi inilah jika sel ovum yang tidak dibuahi oleh sperma itu, maka terjadilah nanti kembali ke fase menstruasi, yaitu peluruhan dinding rahim. Seperti itu seterusnya. Kita masuk ke fertilisasi, kehamilan, dan kelahiran. Sebelumnya, untuk istilah fertilisasi adalah merupakan proses pembuahan sel sperma dengan sel ovum. Kita lihat yang pertama, pada fertilisasi itu terjadi di tuba Fallopi. Kemudian dia membentuk zigot. Zigot dia berkembang menjadi embrio dan setelah 3-7 hari akan mencapai uterus atau rahim. Yang kedua, ketika hamil, hormon progesteron dan estrogen tetap dihasilkan plasenta untuk mempertahankan dan menumbuhkan plasenta itu sendiri. Yang ketiga, selama kehamilan, sekresi hormon FSH dan LH dihambat sehingga perkembangan folikel terganggu dan tidak mengalami menstruasi. Kemudian setelah 9 bulan kehamilan wanita, plasenta mengalami penuaan. Hormon progesteron berkurang, tetapi hormon oksitosin meningkat dan merangsang kontraksi uterus atau rahim menuju kelahiran. Ini fertilisasi. Nah, ini merupakan gambarannya ya anak-anak ustazah. Nah, di sana terlihat ada kotak kuning, di sana ada tulisan fertilisasi. Nah, fertilisasi ini tadi kan ustazah bilang adalah proses pembuahan. Kita fokus ke yang A. Nah, yang A ini adalah proses pembuahan antara sel sperma dengan sel ovum. Kemudian bertemulah inti sperma dengan inti ovum. Terbentuk dia menjadi satu yang di C. Akhirnya menjadilah zigot. Selanjutnya kita masuk kehamilan. Nah, pada kehamilan ini, zigot yang tadi terjadi pada proses fertilisasi akan berjalan menuju ke uterus atau rahim dan dia menempel di dinding rahim. Kemudian terjadilah pembelahan zigot. Pembelahan dari 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, 8 sel menjadi 2 kali lipat, seterusnya. Nah, semakin banyak sel yang terbentuk, maka disebut dengan morula. Nah, morula ini, sel-sel yang memadat ini akan berkembang menjadi blastosol.
Kemudian blastosol inilah yang nantinya akan berkembang terus menjadi janin yang sempurna. Oke anak-anak ustazah, kita lihat yang ini. Ini merupakan gambaran letak janin dalam rahim ibu, kemudian letak plasenta janin di dalam rahim ibu, kemudian tali pusarnya. Jadi untuk gambar yang di sebelah kanan itu adalah posisi janin dalam perut ibu. Kemudian kita masuk ke gambar yang sebelah kiri, itu terdapat ada pembuluh darah embrio. Ya, pembuluh darah embrio ini dalam artian pembuluh darah dari plasenta ke janin. Kemudian ada amnion yang berwarna biru langit. Nah, biru muda. Amnion ini kalau di bahasa Indonesianya merupakan air ketuban. Kemudian terdapat juga dalam plasenta itu pembuluh darah ibu. Terakhir paling luar itu ada jaringan uterus atau jaringan rahim. Kita masuk ke gangguan dan penyakit. Yang pertama, beberapa penyakit yang akan kita bahas yaitu gonorrhoe atau GO. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini terasa sakit dan keluar nanah pada saat buang air kecil, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Yang kedua, ada sifilis atau raja singa. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang ketiga, penyakit herpes simplex genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar. Yang ketiga, ada keputihan. Penyakit keputihan ini terkhusus untuk para wanita, terjadi dalam bentuk cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bisa juga oleh bakteri, virus, dan parasit. Selanjutnya ada penyakit HIV atau AIDS. Penyakit AIDS ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Terakhir ada penyakit yang namanya epididymitis. Penyakit ini terjadi hanya pada pria karena penyakit ini merupakan peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual yang lainnya. Sekian untuk pertemuan hari ini anak-anak ustazah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk berkahnya ilmu yang telah kita dapatkan, alangkah lebih baiknya marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ustazah akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.